luka sederhana. Sudah praktek kan luka sederhana ya? Sudah. Oke, set perawatan luka sederhana. Kemudian jangan lupa bawa trash bag. Ya, trash bag langsung. Kan nggak mungkin juga. Ini dicabut disimpan ke Bangkok gitu ya. Nah, oke, jadi kamu harus bawa trash bag langsung. Kalau di rumah sakit memang sudah sediakan ya. Kalau kita dorong troli kan ada juga nih kantong kresek gedenya untuk benda-benda yang infeksius dan besar gitu ya. Oke, setelah disiapkan, dokter juga beda-beda ya. Kadang ada yang meresepkan antibiotik ya, antibiotik salep supaya nanti bisa dioles di bagian lukanya ya, misalnya pakai gentamisin salep dan lain sebagainya. Atau juga ada salep zinc. Salep zinc itu untuk menjaga si kulitnya supaya tetap bagus gitu ya. Nah, tapi ada juga dokternya ya sudah di perawatan luka aja misalnya, tergantung nanti dokter penanggung jawab pasiennya seperti apa. Oke. Bagaimana prosedurnya? Sama, saya tidak ngulang yang awal-awal ya. Kita kontrak dengan pasiennya dan sebagainya, kita kasih tahu bahwa kita akan melakukan perawatan dan sebagainya, kontrak, privasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya siapkan perlak ya, perlak di daerah kantong stomach ya, di dekat pasien ya, kalau bisa malah disimpan. Oke, simpan. Setelah itu siapkan kantong kresek ya, kantong kresek. Sorry, ada di situ warna kuning di atas yang bagus. Ah iya. Oke. Siapkan trash bagnya, bisa di bawah atau di manapun lah ya yang sekiranya gampang untuk dijangkau dan gampang untuk ditutup ya. Misalnya siapkan di daerah dekat bednya tali misalnya. Kemudian setelah itu posisikan kita dekat pasien, kalau bisa daerah sana ya. Jadi nanti tangan yang sebelah kirinya neken bagian perutnya ya, neken bagian perutnya. Yang ini ditarik secara perlahan ya, secara perlahan sambil ditekan ya, ditekan. Oke, tutup, langsung buang. Makanya jangan dulu ditunggu sampai luber penuh gitu ya. Ya segini langsung tutup ya, tutup langsung buang ke trash bag yang sudah kita siapkan. Oke, setelah itu prosedurnya bagaimana? Kita prosedurnya ke perawatan luka sederhana ya. Kita siapkan set perawatan luka sederhana, ada kasa ya dengan 2 tempat ya, ada tempat nanti untuk pemberian cairannya dan ada tempat kasa yang kering. Kita siapkan pinsetnya ya, yang anatomis dan sinergis. Kemudian kita tuangkan cairan pembersihnya ya, bisa NaCl tergantung nanti di rumah sakitnya disediakan dan direkomendasikan. Nah, terus kita pindahkan nih si kasanya. Kenapa harus ada yang kering? Karena kita butuh nanti untuk setelah pembersihan dan juga untuk nutup sementara ini nih ya, kan ini takutnya nanti lagi dibersihin masih muncrat gitu ya, jadi tetap kita tutup. Prosedur perawatan luka sederhana kita lakukan ya, diperas dulu supaya tidak terlalu lembab, kemudian diusap dari dalam ke luar ya, diusap, buang ke bengkok. Ya, ini belum ya. Kemudian sama selanjutnya begitu sampai bersih, tutup. Nah, kemudian tutup pakai kasa kering supaya nanti tidak muncrat pada saat kita mempersiapkan kantong yang baru. Setelah selesai, nah setelah selesai nanti tergantung dokter, tapi rata-rata menggunakan salep zinc. Ini anggap salep zinc ya. Nah, tergantung juga nanti kalau lukanya memang terjadi iritasi atau resiko infeksi, dokter biasanya menyarankan untuk pemberian antibiotik ya. Jadi kita siapkan, kemudian dioles, diratakan di daerah stomaknya ya. Setelah itu kita siapkan kantong yang baru. Nah, kantong yang baru itu memiliki lingkaran tergantung dari ukuran stomak. Jadi nanti kita siapkan juga
ukuran yang mana nih? Oh ini yang paling tepat yang ini nih. Kalau yang paling tepatnya yang kecil berarti kita potong dulu. Jadi sesuaikan dulu ukuran yang tepat untuk si stomanya. Setelah selesai, ya, selesai. Nah ini dia punya ukuran ya, dengan ini yang paling besar ya. Nah tapi kita nggak harus ngikutin semuanya yang paling besar, kan ini juga nanti stomanya ini kan kecil tuh ya, harusnya dia ada di. Nah kita bisa buka ya, bisa buka terus digunting sesuai dengan lubangnya yang mana yang paling tepat. Kalau sudah tepat ya, kalau sudah tepat misalnya ini yang paling gede lah ya. Nah kita angkat lagi si si kasa yang ada di sini, terus tutup kembali ya. Sudah tutup kembali, dibersihkan area yang tadi belum terbersihkan, misalnya di daerah sini gitu ya, kita bersihkan, kemudian bereskan lagi alat-alat ya, bereskan lagi alat-alat semuanya. Setelah itu evaluasi ya, dan catat respon dari pasien ya. Paham ya? Secara teoritis teman-teman, kalau praktek itu kan nanti berjalan ya. Kalau praktek kadang kalau ketemu pasiennya langsung kita masih grogi dan sebagainya. Cuman yang pasti kamu harus pahami tadi secara teoritis bahwa kebutuhan pasien itu adalah mengganti kantong stoma, dan ada prinsip yang harus kita hati ya di sana adalah prinsip perawatan luka. Jadi kamu siapkan set perawatan lukanya dan sebagainya. Jangan sekarang mah ada ini, ada alkohol swab misalnya dan sebagainya gitu ya. Tetap di rumah sakit harus disiapkan set perawatan luka, karena di rumah sakit itu kan alatnya steril ya, ada sterilisasi alat dan sebagainya. Nah terus nanti pasang lagi, setelah itu sudah selesai, catat perkembangan pasien, respon pasien dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Berarti semuanya dikasih salep tak Pak? Enggak. Enggak semuanya. Enggak. Ada infeksi. Tadi ya tergantung dokternya di rumah sakit ya. Tapi kalau untuk salep zinc, karena ini kan baru nih lukanya ya, luka itu untuk mempertahankan kelembaban kulit biasanya dokternya ngasih salep gitu ya. Tapi nggak semuanya. Kalau dianggap sudah lama gitu ya, sudah bagus stomanya dan sebagainya, kadang-kadang dokternya juga nggak. Yang penting dibersihkan aja. Itu ya. Ada lagi? Yang lain? Kalau tidak ada nanti baca-baca dulu ya. Sama ya, prinsipnya sama. Kamu mau lihat di YouTube, mau di mana, prinsipnya sama. Nanti saya kirimkan juga SOP-nya buat kamu baca ya. Iya, siap. Nah, setelah yang kemarin presentasi nih, coba ya. Berapa kelompok? 4 kelompok? Iya, ada. Oh, dibaca lagi nih. Tadi yang